Perkenalkan, nama saya Andi, mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau mereview modul 5 yang berjudul Ikatan Kimia. Dalam ikatan kimia yang ada di modul 5, terdapat 5 subbab. Yang pertama, lambang Lewis dan struktur oktet. Yang kedua, ikatan ion dan senyawa ion. Yang ketiga, ikatan kovalen dan senyawa kovalen. Yang keempat, teori ikatan berdasarkan kimia kuantum. Yang terakhir, ikatan pada logam. Nah, yang pertama ada namanya lambang Lewis dan struktur oktet. Secara historis, ikatan kimia telah lama dirumuskan dalam interaksi antar atom. Secara bertahap, diakui bahwa elektron agen aktif dalam membentuk ikatan. Tetapi, bagaimana mereka bertindak? Tidak dapat dijelaskan tanpa kuantum mekanika. Molekul stabil yang khas mengandung jumlah elektron yang genap dan diagnetik. Lambang Lewis pada tahun 1916, Lewis dan Langmuir dari Amerika serta Kossel dari Jerman mengukuhkan bahwa atom-atom unsur gas mulia sukar bereaksi dengan atom-atom lain maupun atom-atom sejenis. Sehingga di alam gas mulia cenderung berada dalam keadaan atom-atom tunggal. Menurut mereka, keadaan stabil dari unsur-unsur gas mulia disebabkan oleh keunikan konfigurasi elektronnya. Oleh karena gas mulia bersifat stabil, maka konfigurasi elektron atom gas mulia dijadikan rujukan dalam mempelajari kestabilan atom-atom lain. Berdasarkan gambar ilustrasi ini, Lewis menyatakan bahwa unsur-unsur selain gas mulia dapat mencapai keadaan stabil dengan cara membentuk molekul-molekul di mana konfigurasi elektron dari masing-masing atom dalam molekul yang dibentuknya menyerupai konfigurasi elektron gas mulia. Gagasan tersebut kemudian berkembang menjadi suatu teori sebagai berikut. Elektron pada kulit terluar mempunyai peran besar dalam pembentukan ikatan kimia. Ikatan yang terbentuk dapat disebabkan perpindahan atau lebih elektron dari suatu atom ke atom lain. Ikatan yang terbentuk dapat juga disebabkan pemakaian bersama pasangan elektron di antara atom-atom yang berikatan. Perpindahan atau pemakaian elektron berlangsung sedemikian rupa sehingga atom yang terlibat mempunyai konfigurasi elektron serupa atom gas mulia. Jika atom dan ion memiliki konfigurasi elektron yang sama, maka dikatakan kedua spesies tersebut isoelektronik. Spesies isoelektronik dengan atom-atom gas mulia relatif stabil. Hal ini disebabkan gas mulia bersifat stabil dengan sehingga yang memiliki konfigurasi elektron sama dengan konfigurasi elektron gas mulia akan bersifat stabil. Seperti diketahui bahwa gas mulia memiliki konfigurasi elektron dengan subkulit terluar terisi penuh dan orbital terisi penuh adalah paling stabil. Oleh karena itu, spesies memiliki konfigurasi elektron serupa dengan konfigurasi elektron gas mulia yang bersifat stabil. Nah, pada subbab kedua ini, ikatan ion dan senyawa ion. Ikatan ion terbentuk akibat adanya transfer atau serah terima elektronik di antara atom-atom yang berikatan. Transfer elektronik ini menghasilkan atom-atom bermuatan listrik yang berlawanan sehingga terjadi gaya tarik-menarik elektrostatik. Gaya tarik-menarik inilah yang disebut ikatan. Atom yang melepaskan elektron akan membentuk ion bermuatan positif atau kation, dan atom yang menerima elektron akan membentuk ion bermuatan negatif atau anion. Kedua ion ini umumnya memiliki konfigurasi elektron dengan konfigurasi elektron gas mulia yang terdekat menurut tabel periodik. Mengapa atom natrium dan atom fluorin membentuk ikatan yang bukan ikatan yang lain? Untuk memahami hal ini, kita perlu mengetahui secara kuantitatif perubahan energi yang terlibat pada pembentukan ikatan. Sebab dari perubahan energi dapat diketahui jenis ikatan yang terbentuk. Jika atom-atom saling mendekat dan berikatan, harus ada penurunan energi total. Sebab keadaan atom-atom yang berikatan lebih stabil dari umumnya, sehingga mencapai tingkat energi terendah, energi kisi dari siklus Born-Haber. Di
didefinisikan sebagai jumlah energi yang dilepaskan ketika senyawa mol dibentuk dari ion-ionnya dalam keadaan gas. Disosiasi molekul klor menjadi atom klor dalam keadaan gas. Proses ini memerlukan energi yang disebut energi disosiasi. Pembentukan ion klor dari atom klor berupa gas. Proses ini melepaskan energi yang disebut afinitas elektron. Ion-ion unsur golongan utama. Energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron pertama dari natrium sebesar 496 mol. Tetapi energi yang diperlukan untuk mengeluarkan energi kedua atau elektron kedua memerlukan sekitar 10 kali lebih besar dari ionisasi pertama. Kation unsur umumnya unsur-unsur dapat membentuk kation dengan muatan lebih dari satu. Misalnya besi dapat membentuk ion. Konfigurasi elektron dari kation-kation ini tidak isoelektronik dengan gas mulia sebab secara energetika tidak mungkin melepaskan 8 elektron dari atom netral. Pembentukan kation dari unsur-unsur transisi umumnya dengan cara melepaskan elektron pada orbital atau ditambah dengan melepaskan satu atau lebih elektron yang berdasarkan atau berasal dari orbital. Nah, pada subbab yang ketiga, ikatan kovalen dan senyawa kovalen. Penghambatan kovalen adalah disiplin yang berkembang pesat dalam penemuan obat. Banyak inhibitor kovalen historis ditemukan secara kebetulan dengan mekanisme aksi seperti itu yang sering dianggap tidak diinginkan karena potensi masalah toksisitas. Kemajuan terbaru telah melihat perubahan besar dalam pandangan ini karena penghambatan kovalen menunjukkan harapan dengan target di mana upaya sebelumnya untuk mengidentifikasi penghambat molekul kecil non-kovalen telah gagal. Ikatan kovalen elektron menurut Lewis, atom-atom bukan logam dapat membentuk ikatan dengan atom-atom bukan logam dengan cara masing-masing atau memberikan sumbangan elektrovalensi untuk digunakan bersama membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi kecenderungan atom-atom bukan logam untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Senyawa yang terbentuk dinamakan senyawa kovalen. Berikut beberapa unsur bukan logam yang dapat membentuk ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Umumnya jumlah ikatan kovalen yang tidak berpasangan. Menurut lambang Lewisnya, ikatan kovalen rangkap 2. Dalam ikatan kovalen, selain ikatan kovalen tunggal seperti diuraikan di atas, terdapat juga ikatan kovalen rangkap 2 atau rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 2 terjadi karena pada dua atom yang berikatan kovalen menggunakan bersama dua elektron valensi dalam satu paket ikatan. Agar dapat menuliskan rumus Lewis dari suatu molekul polioatomik, kita perlu mengetahui lebih dulu struktur kerangka dari molekulnya. Kerangka struktur molekul menunjukkan posisi-posisi atom yang saling terikat satu sama lain dalam molekul. Umumnya informasi ini harus ditemukan secara eksperimen. Untuk molekul sederhana, struktur kerangka dapat diperoleh dari aturan berikut. Yang pertama, molekul-molekul atau ion polioatomik. Umumnya tersusun dari atom. Pusat dikelilingi oleh atom-atom yang memiliki keelektronegatifan lebih besar dari pusat atom. Dalam beberapa kasus, atom H mengelilingi atom pusat yang lebih elektronegatif. Molekul atau ion polioatomik dengan rumus simetris biasanya memiliki rumus struktur simetris pula. Asam-asam, okso, atau zat dengan atom O terikat pada pusat satu atau lebih atom biasanya terikat langsung pada atom O. Tahap-tahap penulisan rumus Lewis. Cara menuliskan rumus Lewis dalam senyawa kovalen dapat dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama adalah pembentukan struktur dari molekul. Dalam penulisan kerangka, pertama ditentukan atom pusat, kemudian atom-atom yang lain. Ikatan kovalen koordinasi. Dalam ikatan kovalen terjadi penggunaan bersama pasangan elektron valensi untuk mencapai konfigurasi elektron serupa gas mulia. Kelemahan aturan oktet dalam senyawa kovalen. Sering dijumpai bahwa tidak semua atom dalam molekul memenuhi aturan oktet. Penyimpanan dari aturan oktet dibagi ke dalam 3 golongan,
yaitu spesies elektron gasal, oktet tidak sempurna, dan yang terakhir oktet diperluas atau sporket. Nah, yang terakhir oktet diperluas atau super oktet. Pada subbab yang keempat, teori ikatan berdasarkan kimia kuantum. Teori orbital menurut teori Ohm, atom-atom berikatan membentuk molekul, maka masing-masing orbital akan melebur, membentuk orbital molekul dengan tingkat energi dan orientasi tertentu. Teori ikatan valensi, model lain untuk menentukan fungsi gelombang sistem molekul adalah dengan pendekatan ikatan valensi. Nah, pada subbab yang terakhir atau yang kelima adalah ikatan pada logam. Terdapat beberapa teori yang menerangkan ikatan pada logam. Di antaranya adalah model elektron bebas, model elektron ikatan resonansi, dan model pita. Teori elektron bebas. Teori ini dapat menjelaskan beberapa sifat fisika logam, cukup memuaskan. Konduktivitas listrik tinggi diterangkan dengan aliran elektron valensi di bawah, gradien potensial yang diterapkan. Yang kedua, model resonansi. Pada tahun 1965, Pauli memanfaatkan konsep resonansi untuk menerangkan ikatan pada logam. Menurut model ini, ikatan logam dianggap sebagai ikatan kovalen yang dapat beresonansi. Model resonansi yang dikembangkan oleh Pauling didasarkan pada hasil pengamatan terhadap pola difraksi sinar X oleh kristal litium. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, model pita valensi. Kristal logam dapat dipandang sebagai molekul raksasa dengan jumlah orbital molekul yang melingkupi seluruh kristal logam. Jadi, logam dapat dianggap sebagai ikatan terdelokalisasi ekstrim. Untuk menyederhanakan masalah, logam dapat dipandang sebagai larit, inti atom bermuatan positif yang beraturan dikelilingi oleh lautan elektron dari kulit valensi. Elektron-elektron ini bebas bergerak ke seluruh kristal logam. Nah, itu saja penjelasan atau review saya dari modul 5 yang berjudul Ikatan Kimia. Semoga Bapak senang dengan video saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.